Oke, sambil tunggu nanti kalau ada yang join, kita mulai saja. Untuk pertama, saya mau jelaskan tentang teorinya dulu, yang nanti dipakai untuk tugas 3. Saya mau share screen. Ini. Jadi, bahasan kita hari ini itu tentang commit, rollback, save point atau checkpoint, kemudian trigger. Dan untuk transaksi terdistribusi, itu nanti saya share catatan-catatan yang pernah eh, saya buat atau saya praktekkan waktu itu. Oke, eh, pertama kali adalah seperti biasa kita membuat database, ya, create database, kemudian bikin relasinya. Nah, pada web 3 ini tidak semua relasi kita pakai, ya, tidak semua tabel dihubungkan, tetapi ada tabel yang dihubungkan dengan SQL atau dihubungkan melalui DML saat terjadi CRUD. Nah, pertama kali kita butuhkan 3 tabel karena kasusnya adalah tentang jadwal kuliah. Jadi tabel yang ada itu ada tabel dosen, entitas dosen, kemudian entitas mata kuliah, dan jadwal mata kuliah. Nah, jadwal mata kuliah ini adalah kardinalitasnya many to many, sehingga nanti akan menghasilkan tabel baru, yaitu di-trigger dengan adanya tabel KRS. Jadi saat pengisian KRS, maka nanti terbentuklah jadwal. Nah, pengisian KRS ini untuk pengembangan sistem selanjutnya. Jadi untuk saat ini tabel jadwal itu kita insert dengan MySQL. Nah, kalau sudah ada aplikasi atau dibangun aplikasinya, baru mengisi KRS itu ada modul tersendiri. Itu. Nah, pertama kali tabel dosen atau entitas dosen itu punya nidon, yaitu varchar sebagai primary key, kemudian ada nama dosennya, ada gelarnya, dan ada spesialisasi. Spesialisasi itu seperti dia mengajar bidang apa gitu ya, misalnya bidang tentang database atau bidang tentang keamanan sistem, itu spesialisasi dari dosen. Kemudian ada mahasiswa, di mana mahasiswa itu punya NIM, ya, punya NIM, kemudian ada nama, ada jurusannya, dan ada tahun angkatan. Kemudian ada status. Nah, tahun angkatan ini kita buat nanti untuk pengetesan tentang rollback, terus commit, dan trigger, ya. Dan status pun juga kita bikin untuk pengetesan trigger dan lain-lain. Kemudian ada tabel mata kuliah, yaitu ada kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan semester. Nah, SKS itu 1 dan 6 atau between gitu. Maksimum 6, tapi SKS 6 SKS tuh kayaknya nggak ada ya, maksimum 4 gitu loh. Kemudian
tabel jadwal kuliah ya. Tabel jadwal kuliah. Nah, tabel jadwal kuliah ini punya foreign key. Foreign key-nya kode mata kuliah, kemudian nidon. Jadi nanti jadwal kuliah itu terhubung dengan dosen dan kode mata kuliah. Kemudian ada field hari pelaksanaan mata kuliah, kemudian ada jam mulainya, jam selesai, dan ruangan tempat pembelajaran. Nah, ada di sini ada relasinya, yaitu relasi tentang kode mata kuliah dengan kode mata kuliah, yaitu kunci dari tabel mata kuliah, dan nidon kunci dari dosen. Nah, di sini referensinya atau relasinya on delete cascade ya. On delete cascade, kemudian on delete set null. Ini agak berbeda. Foreign key kode mata kuliah, referen mata kuliah, on delete cascade artinya jika tabel mata kuliah atau master mata kuliah dihapus, maka jadwal kuliah tabel yang dihapus tadi yang ada di dalam jadwal kuliah juga nanti akan otomatis dihapus. Sedangkan foreign key nidon di sini set null maksudnya diperuntukkan bila dosennya itu berhalangan pastikan dihapus ya. Atau ada sesuatu dosennya misalnya dihapus dari tabel dosen. Nah, di jadwal kuliah itu tidak dihapus datanya, tetapi di set null atau dikosongkan kode dosennya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah jika mata kuliah itu sedang terjadi proses pembelajaran, maka nanti dosennya bisa digantikan oleh dosen lain atau di replace. Maka ini di sini di setting set null bukan on delete. Bukan cascade ya. Bukan on delete cascade tapi set null gitu. Kemudian ada tabel log activity. Tabel log activity ini untuk menyimpan aktivitas insert insert data. Nah, di sini tabel activity itu kita gunakan untuk mengecek tentang triggernya, apakah triggernya bekerja gitu. Nah, atribut yang ada adalah ID log, kemudian tabel target. Kalau tabel target ini adalah tabel yang di CRUD atau tabel yang terjadi entah itu operasi insert, update, delete, dan aksinya ngapain gitu. Apakah delete atau update atau insert. Kemudian keterangan. Keterangan adalah nanti gabungan dari siapa yang mengoperasikan, datanya apa, itu ada di keterangan, kemudian waktu kejadian, current timestamp. Kemudian analogi konsep dan implementasi dari commit rollback checkpoint adalah gini. Analoginya sederhana. Ada fitur auto save, ada fitur undo. Ya, undo biasanya ini ada pada game. Ya, pada game. Contohnya game RPG. RPG kan apa ya, game petualangan gitu. Ini analogi aja supaya mudah diterima otak kita ya. Apalagi yang cowok yang biasa main game udah paham banget itu. Nah, pertama misalnya di sini commit ya. Kita tahu commit itu adalah perintah menyimpan data ke dalam database secara permanen.
ya secara permanen. Kalau sudah di commit maka nggak bisa di rollback. Tuh. Atau di sini kalau di game RPG itu manual save. Artinya tombol save itu kita klik. Nah, itu namanya commit. Karena ada kalau kita pakai MS Word ya, kan ada tuh auto saving gitu kan. Auto saving berbeda konteksnya dengan kita save secara manual. Kalau auto saving itu nanti masih bisa di undo, tapi kalau sudah di save manual itu udah nggak bisa. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, commit adalah save manual. Atau kalau di game RPG, tombol save ditekan. Artinya semua progres permainan kita kalau sudah kita save itu sudah dikunci. Ya, sudah disimpan permanen, sudah dikunci sehingga kita tidak bisa flashback ke belakang gitu. Itu commit. Kemudian kalau rollback, rollback itu ibaratnya load game atau undo. Nah, kejadiannya gimana? Kejadiannya misalnya gini. Jika kita sedang main game, karakter kita mati atau kita melakukan kesalahan fatal. Nah, karena mati ataupun kesalahan fatal, kita bisa load game lagi dari awal. Ya, load game. Jadi gamenya kita load dari awal, maka state permainan akan kembali ke default save terakhir. Jadi udah kita mainkan, ternyata karakter kita mati, kita load dari awal, berarti kita ulang lagi gamenya. Gitu. Jadi apa yang kita kerjakan permainan tadi tidak direkam. Itu karena kita bisa kembali ke mundur ke belakang. Itu rollback. Jadi sebuah permainan yang sudah disimpan tapi belum di-commit, maka bisa di-undo. Nah, save point atau checkpoint kalau di permainan ada dungeon ya, dungeon yang sulit atau perjalanan petualangan yang sulit. Petualangan di tengah jalan sebelum melawan mini boss misalnya. Nah, ada kan yang namanya auto shape. Jadi data disimpan sementara. Jika kita bermain melawan mini boss itu kalah, maka kita tidak perlu mengulang dari awal permainan. Ya, tidak mengulang dari awal permainan, tapi cukup mengulang dari save point atau titik tertentu. Dimulainya dari auto save. Ya, dari auto save. Itu konteksnya seperti itu. Kemudian implementasinya seperti apa? Nah, implementasinya adalah CRUD. Jadi kalau pada web 2 itu kita commit rollback-nya tanpa store prosedur. Nah pada web 3 ini kita pakai store prosedur. Dan nanti Anda tugas 3-nya menggunakan store prosedur. Gitu. Jadi store prosedur itu semacam rutin yang disimpan pada MySQL. Bisa kita hapus kalau sudah nggak diperlukan. Ya, jadi store prosedur itu semacam function lah. Jadi kalau mau dipakai nanti tinggal di call gitu. Nah, ini store prosedur cara buatnya adalah create prosedur ya. Create prosedur kemudian di warna kuning ini nama atau label atau nama prosedurnya. Kebetulan di sini kita kasih nama SP. SP itu artinya store prosedur tambah mahasiswa aman.
Nah, di sini ada tambah mahasiswa aman. Aman maksudnya apa? Aman artinya validasi datanya benar. Kalau tambah datanya aman atau berhasil, maka nanti kita kasih message ya. Di sini ada out pay status pesan. Artinya status pesan ini nanti kita tambahkan message, kita set ya. Kita kasih message misalnya tambah data mahasiswa berhasil gitu. Jadi apa si pengguna itu tidak bingung gitu loh. Kemudian setelah create store procedure, baru kita mulai dari bikin. Bikin ada end ya, ada bikin nanti ada end. Nah, ini N-nya di sini ada delimiter. Jadi diawali dengan delimiter dan diakhiri dengan delimiter. Nih, ya, diawali dengan delimiter, diakhiri dengan delimiter. Ini prosedur yang kita definisikan, kemudian kita mulai bikin apa kerja di dalam prosedur itu. Prosedur itu kerjanya ngapain gitu loh. Ini rutinnya atau ibaratnya baris kodenya. Pertama declare exit handler for SQL exception. Artinya jika ada error, maka kerjakan nih ya. Jika ada error, kerjakan blok ini. Artinya eh, kerjakan atau gagalkan apa gagalkan semua pekerjaan dari DML yang belum dikomit dan berikan pesan status pesan atau prosedur atau P underscore status pesan kita isi dengan transaksi gagal, terjadi error database, rollback dijalankan. Ini nanti akan tampil jika ini yang terjadi. Kemudian setelah rollback, definisi rollback itu kita buat ya atau kita definisikan di sini, baru kita mulai dengan start transaction. Start transaction itu artinya mulai terjadinya aktivitas SQL ya, baru mulai di sini. Jadi ini semacam variabel, kemudian ini variabel juga, dan ini baru source code-nya. Ibaratnya seperti itu. Start transaction, kemudian simpan titik awal atau checkpoint pertama. Nah, checkpoint pertama itu kita taruh di sini. Ya, set point di sini. SP store procedure titik mulai. Ya, titik mulai. Ini store. Jadi nanti kalau gagal bisa dikembalikan mulai lagi dari sini gitu. Nah, aksi pertama adalah CRUD. Kita akan menginsert data mahasiswa. Ya, kita akan lakukan insert into data mahasiswa. Ada NIM, nama mahasiswa, jurusan dan angkatan. Kemudian value-nya. Value-nya ada PNIM, PNAMA, PJurusan, dan PAngkatan. Nah, angkatan sengaja kita tambahkan. Nanti ada angkatan yang valid dan ada angkatan yang tidak valid. Kemudian kita buat checkpoint setelah CRUD ini, setelah insert. Yang ini checkpoint mulai, ini checkpoint kedua ya. Setelah insert titik mulai, kemudian setelah insert ini juga save point ya. Nanti buat bisa loncat kemari gitu ibaratnya. Kemudian kita lakukan validasi. Tadi sudah ada atribut angkatan. Nah,
kita demokan nanti adalah validasinya gini. Jika angkatan untuk mahasiswa yang ditambahkan itu kurang dari 2010, maka ilegal ya. Atau angkatan lebih dari tahun saat ini. Tahun saat ini kan 2026. Kalau angkatannya 2027, 2028 kan berarti data imajiner gitu kan. Berarti angkatan imajiner karena belum kejadian. Pasti datanya invalid itu. Kalau yang kurang dari 2010 berarti mahasiswa sudah harusnya DO gitu kan. Karena lebih dari waktu range dia belajar, melebihi. Jadi di sini ada if jika kurang dari 2010 angkatannya atau angkatan itu lebih besar dari tahun saat ini, datanya pasti salah ya. Maka kalau data salah lakukan di sini rollback. Rollback to mana? Kita kembali ke titik mulai. Jadi data yang ditambahkan insert di sini tadi itu digagalkan atau di rollback, kemudian kita kembali ke titik mulai. Titik mulai itu di sini. Jadi sebelum operasi insert gitu. Tetapi jika datanya valid, ya artinya angkatan misalnya 2020 gitu kan atau 2024 berarti kan datanya valid. Maka lakukan commit yaitu data disimpan permanen ke dalam database. Kemudian berikan status pesan transaksi berhasil. Mahasiswa berhasil disimpan committed. Baru dia lari atau pindah oh sorry. Kalau dia commit, ya sudah, berarti operasi selesai. Gitu. Ini delimiter end dari store procedure. Itu yang store procedure. Kemudian konsep dan pembuatan trigger. Trigger itu aturan otomatis. Ya, aturan otomatis. Atau jika kita sudah bikin store prosedur, kemudian ingin menjalankan trigger, nah tinggal di calling. Triggernya itu dipanggil di dalam store prosedur. Trigger isinya apa? Isinya sama, mirip-mirip source code SQL gitu. Jadi trigger itu pemicu yang menjadi sesuatu dijalankan secara otomatis. Jika seandainya misalnya ada smart home gitu, ada rumah pintar gitu kan, biasanya ada alarm kan. Nah, alarm itulah yang namanya trigger. Kapan alarm berbunyi? Berarti saat pintu misalnya didobrak orang atau eh, dirusak, maka pintu akan men-trigger. Maka trigger biasanya sensor kan akan memicu alarm bunyi. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam database, trigger itu adalah kumpulan perintah SQL yang secara otomatis dijalankan. Ya, otomatis dijalankan. Di sini ada sesaat sebelum atau sesudah operasi CRUD. Tergantung mau naruhnya di mana gitu. Nah, sekarang implementasinya. Implementasi trigger pada tabel mahasiswa dan jadwal mata kuliah. Kalau di mahasiswa parameternya itu tadi, yaitu angkatan. Kalau di jadwal kuliah nanti parameternya apakah jadwalnya bentrok atau enggak. Nah, untuk pembuatan trigger juga sama, diawali dengan delimiter, kemudian create
trigger. Kalau tadi create prosedur, di sini create trigger, TRG itu artinya trigger, underscore after insert dosen. Ya, itu trigger pertama. Kemudian after insert on dosen. Artinya setelah di-insert datanya ke dosen, mau ngapain itu? Ya, mau diapain? Di sini ada beberapa perintah for each row, artinya baca semua isi tabel. Tabel apa? Tabel dosen. Ya, baca isi semua tabel for each row. Kemudian begin. Nah, begin kemudian insert CRUD-nya kita jalankan. Ya, karena ini nanti akan jalan otomatis. Jadi kita jalankan CRUD-nya. Insert into log activity, tabel target, aksi, dan keterangan. Kemudian datanya apa? Ada dosen, gitu kan. Kemudian actionnya ngapain? Actionnya adalah insert data. Keterangannya apa? Keterangannya adalah dosen baru ditambahkan. New nama dosen, nidon, dan seterusnya. Ini trigger. Kemudian trigger kedua ngapain? Trigger before insert jadwal. Misalnya sebelum insert jadwal. Di sini triggernya namanya ini yang kasih background hijau ya. Kemudian before insert jadwal, before insert on jadwal kuliah, for each row atau baca semua data pada tabel jadwal kuliah, kemudian declare atau deklarasikan, definisikan V jumlah bentrok ya. Ini variabel jumlah bentrok, tipe datanya integer. Ini digunakan untuk menghitung jika saat pembacaan data isi tabel tadi ditemukan data, maka hitung itu, dihitung di total kalau ketemu ya, kalau ketemu kriterianya. Kriterianya apa? Nah, yang dibaca itu adalah jadwal kuliah ya, jadwal kuliah. Kriterianya adalah jika ruangan sama dengan new ruangan, ruangan di sini adalah data yang ada di dalam table ya, data yang ada di dalam table. Kemudian new titik ruangan adalah data yang di-insert ya, data yang di-insert di perintah SQL. Jadi data ada yang sudah ada di dalam tabel, kemudian data yang baru mau dimasukkan. Ruangan ini adalah data yang sudah ada di dalam tabel, dan new titik ruangan adalah data yang baru mau dimasukkan ke dalam tabel. Ya, dan hari sama dengan new titik hari. Jadi kalau ruangan yang sama, harinya sama, ya. Kemudian dilihat jamnya, ya. Jamnya di sini misalnya jam yang baru dimasukkan jam mulai lebih besar atau sama dengan jam mulai. Nah, jam mulai new ini adalah yang akan dimasukkan. Kemudian jam mulai ini adalah isi data yang sudah ada di dalam tabel. Jika jam mulainya sama atau jam selesainya
lebih dari jam mulai, ya, dan data yang mau dimasukkan itu kurang atau sama dengan jam selesai, berarti kan waktunya beririsan, bersamaan kan, gitu. Atau jam mulai kurang sama dengan jam mulai yang dimasukkan ke tabel, yang akan dimasukkan, sama dengan atau kurang ya. Dan new jam selesai lebih atau sama dengan. Jika kriteria ini terpenuhi, maka pasti bentrok jadwalnya. Tapi kalau tidak penuhi, aman. Kalau tidak terpenuhi berarti aman. Gitu. Nah, di sini ada if, jika jumlah bentroknya lebih dari 0, entah 1, entah 2, ya. Jika lebih dari 0 berarti jadwal itu bentrok. Tapi kalau hasilnya 0, maka tidak bentrok. Kalau tidak bentrok yang berarti harus dimasukkan. Gitu. Nah, maksudnya jika terjadi bentrok, maka berikan sinyal SQL state 45.000. Baru set message tag. Kasih message, yaitu gagal memasukkan jadwal. Terjadi bentrok ruang pada waktu tersebut. Gitu. Jadi ini untuk memberikan message ya. Kemudian store prosedurnya. Ini store prosedurnya kita bikin untuk create ya, create dan memanfaatkan trigger. Jadi kita gabung. Pertama delimiter, kemudian create prosedur, SP ada store prosedur buat jadwal kuliah. Jadi ini untuk yang jadwal kuliah. Store prosedurnya ini in P, kode mata kuliah, dan seterusnya. Kemudian out P hasil eksekusi. Ini untuk message, ya, message yang ditampilkan supaya diketahui bahwa DML-nya berhasil atau enggak gitu. Kemudian begin declare exit handle sama seperti di atas. Jika salah ya, jika salah maka lakukan rollback. Dan P hasil eksekusi ini kan variabel ya yang dideklarasikan di sini tadi. Silahkan disetting pendaftaran jadwal gagal, bentrok terdeteksi, atau data referensi tidak valid. Jadi nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian start transaction di sini, kemudian insert into jadwal kuliah karena target trigger itu kita pengetesan untuk jadwal kuliah ya. Jadi di sini jadwal kuliah ada kode mata kuliah, nidon, hari, jam mulai, jam selesai, dan ruangan. Nilainya nanti di sini di set di value. Kemudian jika berhasil, maka lakukan commit atau penyimpanan permanen. Kemudian variabel hasil eksekusi silahkan disetting atau diisi dengan pendaftaran jadwal sukses. Itu. Nah, pengujiannya seperti apa untuk yang stop prosedur commit rollback ini ya. Pengujiannya ini ada 6 skenario. Pertama, kita menambahkan data dosen baru dulu. Ya, kita tambahkan. Tujuannya apa? Untuk melihat log. Jadi trigger kita main enggak gitu. Kita menggunakan trigger.
Insert ini nanti kita lihat triggernya gitu. Kemudian untuk mengecek triggernya jalan enggak, nanti tinggal dibaca file lognya. Skenario kedua adalah tambah mata kuliah. Tambah mata kuliah di sini ada kode mata kuliah nama SKS semester. Ini ditambahkan supaya nanti data mata kuliah itu bisa ditaruh ke jadwal supaya bisa direlasikan dengan jadwal gitu. Jadi datanya harus ada minimal 1. Kemudian skenario ketiga yaitu menambah data dosen untuk mengetes commit dan rollback dengan store prosedur. Nah, triggernya adalah angkatan. Jika angkatannya itu di sini kita setting 2005 ya. Karena 2005 itu kurang dari 2010 yang artinya kalau sekarang tahun 2006 kan berarti mahasiswa itu udah expired banget gitu loh. Jadi udah nggak valid ya. Sudah tidak valid. Kemudian kita lihat pesannya itu berhasil enggak gitu. Itu kita lihat di sini. Kemudian skenario keempat adalah kita tambahkan data mahasiswa dengan angkatan yang benar. Ya, di sini kita buat angkatan 2002, berarti valid, yaitu di atas 2010 dan di bawah tahun saat ini. Ini data yang valid. Kemudian tampilkan pesan 2. Dan cek data mahasiswa. Ada enggak atas nama Andi Wijaya ini gitu. Karena yang kita masukkan kan datanya Andi Wijaya nih namanya ya. Itu. Kemudian skenario nomor 5 atau kelima kita tambahkan jadwal mata kuliah. Nah, tambah jadwal mata kuliah itu pertama kita bikin sukses ya. Kita bikin sukses artinya jadwal mata kuliah nggak ada yang bentrok. Kemudian jadwal itu kita tambahkan lagi misalnya. Kita tambah 2 kali. Ya, kita tambah 2 kali untuk ngetes. Kalau dia sudah ada dan kriterianya memenuhi bentrok jadwal, maka gagalkan. Jadi untuk pengetesannya itu. Oke, kita langsung praktekin dengan Laragon ya. Ini saya stop screen dulu. Kita siapkan Laragonnya. Oke. Kemudian kita buka webnya. Baru saya share screen lagi. Laragon. Sudah kelihatan ya? Oke, sekarang kita masuk ke PHP My Admin. Nah, di sini kita login dulu. Oke, sudah masuk. Ini saya drop dulu deh.
Saya drop dulu, kita bikin ulang. Saya remove DB dulu. Ini juga saya drop. Nah, kemudian kita sekarang bikin database yang baru. Misalnya namanya T_3. Kita create. Nah, supaya tidak makan waktu lama, saya tinggal copy paste saja dari create table-nya tadi. Ya, saya copy paste. Nah, nanti saat kalian melakukan praktikum, itu tidak harus pakai CLI ya, Common Prompt. Boleh pakai modus langsung dari PHP admin supaya cepat. Saya paste di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel. Kita create. Oke, tabelnya sudah ada. Ini. Nah, tabel ini kan tadi ada yang tidak kita hubungkan dengan reference ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, yang kita hubungkan cuma jadwal. Mahasiswanya belum. Log juga enggak. Kita simpan dulu. Save page dengan T3. Oke. Kita kembali ke MySQL. Pertama kita bikin store prosedur. Store prosedur. Ini store prosedur ya. Ingat store prosedur diawali dengan delimiter, diakhiri dengan delimiter titik koma. Kemudian kita eksekusi. Store prosedurnya udah kebentuk. Nah, setelah store prosedurnya kebentuk, kemudian kita bikin trigger ya. Trigger. Store prosedur sudah, kemudian kita bikin trigger. Nah, ini triggernya sama, diawali dengan delimiter dan diakhiri dengan delimiter. Setelah itu kita bikin store prosedur untuk penambahan jadwal. Kalau yang tadi
untuk mahasiswa, untuk ini sekarang kita penambahan jadwal. Prosedur untuk penambahan jadwal. Oke. Oke. Nah, sampai sini sudah store prosedur dan triggernya udah jadi. Nah, kita ngelihatnya di mana yang kita buat tadi, itu kan. Kita lihatnya di sini nih. Di rutin ya. Di sini ada dua nih store prosedur. Ada SP buat jadwal kuliah dan SP atau store prosedur tambah mahasiswa aman. Ya, yang di-create tadi. Ini store prosedurnya. Jadi nanti store prosedur yang sudah kita bikin nanti adanya di sini. Itu. Kemudian kita tes, ya, tes untuk melihat file log misalnya. Ini log kan masih kosong ya, belum ada isinya. Nah, kemudian kita mau insert data mahasiswa, yaitu skenario nomor 1 dari uji prakteknya. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, di sini insert into, ya. Insert into, ada nidon, ada nama dosen, ada gelar, dan seterusnya. Nah, yang di prosedur tadi kan ngisi lognya ya. Kita mau ngisi log gitu kan. Kita tes nanti file lognya isi enggak gitu. Tadi kita tes masih kosong, kemudian ini kita jalankan. Eksekusi, udah masuk. Kita ke table, ya, table data mahasiswa. Data mahasiswa, select bintang from, itu masih kosong. Ya, masih kosong. Nah, kita lihat di lognya, kenapa masih kosong, gitu kan? Nih, oh sorry, data dosen bukan mahasiswa kok. Ini data dosen tadi kosong, sekarang udah ada nih, insert tadi. Kemudian kita lihat lognya, file log. Nih, file log, ID log 1, auto increment, kemudian target tabel yang kita insert dosen, kemudian aksinya ngapain? Aksinya insert data dan keterangan dosen baru ditambahkan atas nama Dr. Budi, NIM sekian dan seterusnya, kemudian waktu timestamp. Nah, file log ini gunanya untuk apa? Kalau sebuah transaksi yang berhubungan dan keuangan, file log ini biasanya kita jadikan audit trail atau pencatatan aktivitas dari semua user yang ada di dalam sistem. Itu maksudnya. Oke, berarti lognya berhasil. Kalau berhasil itu berarti apa? Commit, ya. Tambah datanya berhasil. Kemudian skenario kedua adalah tambah data mata kuliah dulu, ya, untuk nanti direlasikan. Data mata kuliah dulu kita relasikan. Oke, udah masuk, cek. Oke, sudah basis data. Kemudian skenario ketiga, kita mau jalankan store prosedur
ya. Kita jalankan store prosedur untuk ngecek, ya, untuk ngecek nih, nih call SP tambah mahasiswa aman, ya, tambah mahasiswa aman. Ini adalah store prosedur. Nah, kita lihat datanya. Di sini NIM-nya Andi Wijaya Informatika. Nah, ini 2005 ya. 2005. Pasti akan gagal. Triggernya nolak dengan fasilitas rollback tadi. Kenapa? Karena kita sudah sepakat if tadi yang diterima datanya harus di atas 2010 dan di bawah tahun current atau di atas tahun current. Itu yang ditolak. Tahun current itu tahun sekarang, 2026. Jadi kalau angkatannya 2027 pasti data invalid gitu. Ya. Jadi kita tinggal panggil seluruh prosedurnya kemudian isi datanya. Itu ya. Apa? Kan ada P NIM, P nama, P jurusan, P angkatan, P pesan gitu kan. Nah, itu parameternya ini. Jadi kita tinggal datanya taruh di dalam kurung ini. Oke, kita jalankan. Go. Nah, kita baca satu-satu. PSQL dijalankan dengan call store prosedur tambah mahasiswa aman. Tapi ini data invalid. Nah, kemudian kita lihat nih. Satu apa isinya? Gagal. Tahun angkatan tidak logis. Perubahan dibatalkan. Nah, store prosedur SP tambah mahasiswa aman kan isi insert data kan. Itu. Jadi digagalkan, digagal gitu ya. Nah, keterangan selanjutnya apa? Hasil harus menunjukkan pesan rollback. Nah, rollback itu ini. Kita lihat sekarang Andi Wijaya di tabel mahasiswa yang angkatan 2005 ada enggak? Ya, mahasiswa masih kosong kan? Ya, dia enggak ada gitu loh. Artinya apa? Rollback. Kemudian skenario berikutnya adalah skenario keempat. Kita mau tambahkan data mahasiswa sama seperti tadi polanya. Andi Wijaya Informatika, tapi tahunnya kita ganti angkatannya menjadi 2002. Artinya datanya valid. Ya. Kemudian kita cek nih, silek bintang mahasiswa ada nggak atas nama Andi Wijaya gitu. Kemudian kita eksekusi. Oke. Pemanggilan struktur prosedur mahasiswa aman dengan data ini tahun angkatan 2002. Kemudian silek pesan. Pesannya adalah transaksi berhasil, mahasiswa berhasil disimpan. Kemudian dicek isi database-nya dengan silek bintang from mahasiswa. Hasilnya adalah ini ya. Di sini angkatannya angkatan 2002. Status aktif. Pesan lengkapnya seperti apa? Nih, pesan lengkapnya data Andi Wijaya berhasil disimpan. Kemudian skenario ke-5 yaitu trigger. Nah, yang kita tambahkan adalah data mata kuliah ya. Data mata kuliah
Di sini cukup panggil store prosedurnya, isi jadwalnya. Di sini adalah IF101, kemudian ini identitas dosen atau NIDON, hari Senin jam 8, 10.30 lab komputer 1. Kita lihat ini jadwal kuliahnya ditambahkan berhasil enggak. Oke, udah jalan. Pendaftaran jadwal sukses, jadwal berhasil ditambahkan. Cek di jadwal mata kuliah ada ya. Nah, kita akan tambahkan data yang sama. Tambahkan data yang sama untuk ngetes apakah store prosedurnya berjalan enggak gitu. Karena kalau data yang sama pasti bentrok kan jadwal kuliahnya, maka tidak boleh masuk gitu. Nah, store prosedurnya main enggak gitu. Nah, kita ini skenario terakhir yaitu penggunaan rollback dengan store prosedur. Ini tinggal call store prosedur buat jadwal kuliah. Nah, datanya ini persis tadi sama, tapi kan di store prosedur kita sudah kasih datanya if count lebih dari 1, artinya kalau ditambah data sama, kemudian nilainya tidak 0, pasti gagal gitu. Ya. Eksekusi. Nah, di sini select status J2, pendaftaran jadwal gagal, bentrok terdeteksi. Ya, bentrok data terdeteksi gitu. Nah, ini pola penggunaan rollback dengan store prosedur. Nah, untuk transaksi terdistribusi seperti apa? Ini saya stop share ya. Untuk transaksi terdistribusi, Anda nanti harus install VirtualBox. Ya, VirtualBox diinstal, kemudian di dalam VirtualBox silahkan diinstal Ubuntu. Ya, setelah Ubuntu terinstall, baru silahkan install Exam browser. Ya, Exam dan browser diinstal di dalam Ubuntu. Nah, setelah itu baru kalian lakukan setting untuk saling koneksi antara sistem Windows laptop kita dengan sistem yang ada di dalam Ubuntu. Setting IP, kemudian database-nya. Nah, saya udah pernah lakukan, tapi masih ada gagal. Kegagalannya waktu itu kemungkinan saya pakai Xbuntu, kemungkinan. Karena tinggal status harusnya jadi connected, statusnya tetap connecting. Dan mahasiswa saya yang pakai Xbuntu sama masalahnya, connecting statusnya. Jadi saat dikonekkan, dia tetap connecting, nggak mau connected. Kalau sudah connected statusnya, maka sinkronisasi pasti terjadi. Itu. Nanti saya kasih panduan apa yang pernah saya lakukan, cara setting-setting IP dan langkah-langkahnya. Cuma IP-nya nanti silahkan sesuaikan dengan komputer yang kalian pakai. Ya. Tugas ketiga ini memang lebih jelimet lah, lebih rumit.
Saya waktu itu ngerjainnya 2 hari, ya 2 hari baru kelar ya. Memang nggak seharian penuh ya, sambil lalu gitu tuh 2 hari lah itu. Nah nanti terakhir kalau udah ngerjain, pokoknya kerjain aja dulu. Masalah nanti berhasil enggak nomor 2 gitu loh. Jadi kalaupun gagal ya no problem. Yang penting kita sudah kerjakan. Itu intinya. Dan nanti saya share juga video tugas 3 dari mahasiswa saya semester yang lalu. Kemudian juga saya share file yang tadi untuk nyoba-nyoba praktek dengan struktur prosedur, trigger, rollback commit, dan save point ya, checkpoint. Kemudian saya share tentang settingan yang pernah saya lakukan. Itu. Untuk transaksi terdistribusi nanti minimal kalian karena juklak penilaiannya itu paling tinggi itu setting transaksi terdistribusi, dan ini lumayan nilainya 17 poinnya itu. Kalau kalian nggak lakukan tuh nilainya misalnya nggak ada gitu, nilainya kecil loh, turunnya tuh signifikan banget. Jadi lakukan semampunya, masalah berhasil atau enggak itu nomor 2. Sehingga saya ngasih nilainya enak. Dan nanti juga saya share juklak penilaiannya. Jadi saat tugas 3 itu yang harus ada apa? Yang harus dilakukan apa di situ? Itu. Kira-kira itu web terakhir nih ya. Ada yang ditanyakan enggak kira-kira? Rafika, Salma, Ahmad, Hisnu. Ada yang ditanyakan? Ya, Katanya kalau misalnya nanti Ubuntu-nya nggak pakai VirtualBox, boleh nggak ya pakai WSL? pakai apa? Pakai langsung dari PowerShell, nggak pakai VirtualBox gitu. Memang Ubuntu Boleh pakai kan? PowerShell gimana caranya? Jadi pakai WSL gitu ya di setting. Jadi kan laptopnya udah pernah ada Ubuntu. Jadi dia nggak kalau pakai VirtualBox harus di setting ulang. Jadi kan sekarang udah ada. Jadi paling pakai yang udah ada nggak apa-apa ya. Oh, udah ada. Jadi intinya gini, transaksi terdistribusi itu kan komunikasi 2 buah OS ya. Komunikasi 2 buah OS, minimal 2 OS dengan jenis yang berbeda. Nah, laptop kita pakai Windows, kemudian komunikasi dengan Ubuntu yang ada di laptop juga, sama-sama aktif gitu kan. Sehingga database yang ada di dalam exam itu bisa sinkron, ya, bisa sinkronisasi. Jadi nanti misalnya yang di Ubuntu itu perannya sebagai klien, yang di Windows sebagai server. Kemudian kalau ada perubahan data di dalam server, yaitu yang di Windows, misalnya kalian update isi tabel di dalam Windows, kalian update, maka begitu dicek di dalam sistem tabel database yang ada di Ubuntu, itu nanti akan ikut berubah gitu loh. Jadi semacam diduplikasi dari server, diduplikasi ke dalam sistem yang Ubuntu kliennya gitu. Itu namanya transaksi terdistribusi. Jadi sinkron datanya gitu loh. Itu bisa nggak kalau tanpa VirtualBox, Salma? Bisa. Kemarin tadi sih udah dicoba bisa ya Pak. Bisa. Database-nya bisa dibuka di Ubuntu, terus diupdate di Windows juga dia update ke Ubuntu. Udah sinkron. Udah sinkron. Ya udah, kalau udah sinkron sih no problem. Karena kan VirtualBox itu kan
diadakan supaya laptop kita nggak usah pakai komputer 2 buah gitu loh maksudnya. Itu aja sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa kalau memang bisa saling sinkron sih. Jadi ininya gimana itu kalau nggak pakai VirtualBox, Ubuntu kamu di mana itunya? Pakai PowerShell. Jadi atau ya waktu itu di settingin sama atasan pernah. Jadi laptopnya emang udah ada Ubuntu-nya. Terus jadi kita aksesnya nggak pakai VirtualBox tapi pakai PowerShell atau pakai CMD gitu. Terus nanti kita masukin perintah WSL gitu. Terus jadi dia langsung masuk ke komputer Ubuntu kita. Oh, Gitu. tetap oh berarti ada nggak pakai VirtualBox bisa ya jalan ya dia ya. Jadi 2 mesin ibaratnya ya. Tetap beda juga. Nah kita Iya panggil 2. perintah buat panggil Ubuntu-nya gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau memang bisa saling sinkron sih. Nanti aku Cukup udah cukup. Makasih Pak. clear. Yang lain ada? Yang lain? Rafika, Wisnu atau Ahmad? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Nanti kerjakan tugasnya, waktunya kan masih seminggu lagi nih. Tugas-tugas kemarin yang belum lengkap, lengkapi, resubmit lagi. Nanti saya cek ulang. Terutama yang saya minta perbaiki itu. Silakan dikerjain. Tugas 1, 2, 3 ini perannya 30% dari nilai akhir kalian nanti itu. Jadi kalau nilai UTS plus UAS kurang dari 70%, maka tugas kalian nanti akan ditambahkan. Tapi kalau sudah di atas 70%, tugasnya nggak dimasukkan. Jadi nilai murni itu gitu. Jadi lumayan membantu lah kalau nilainya turun gitu. Oke, kalau tidak ada yang nanya lagi, cukup ya. Kita akhiri web 3 ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, yuk semangat ya. Ya, Pak.